Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran akan membahas tentang definisi integrasi sosial. Ini merupakan materi sosiologi untuk siswa kelas 11. Nah, bagaimana Anda sekalian? Apa kabar semuanya? Semoga semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, ada 4 materi pokok dari kompetensi dasar tentang integrasi sosial. Yang pertama, definisi integrasi sosial, kemudian faktor integrasi sosial, proses integrasi sosial, dan yang terakhir bentuk integrasi sosial. Oleh karena itu, untuk materi integrasi sosial ini ada 4 video pembelajaran. Yang pertama membahas tentang definisi, yaitu definisi dari integrasi sosial, kemudian integrasi bangsa, integrasi nasional, dan integrasi budaya. Nah, inilah yang akan kita bahas, 4 poin penting yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Baiklah, Anda sekalian, kita langsung saja mulai dengan definisi atau pengertian dari integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada materi diferensiasi sosial, kemudian masyarakat majemuk ya, bahwa masyarakat kita ya terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam ras, terdiri dari berbagai macam agama. Nah, integrasi sosial ini merupakan upaya ya agar masyarakat bisa bersatu ya dalam kehidupan yang serasi meskipun terdapat unsur-unsur yang berbeda. Nah, unsur-unsur yang berbeda itu apa saja? Seperti perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras ya. Namun kita tidak menghilangkan unsur itu. Yang dilakukan adalah kita berupaya untuk membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan integrasi sosial. Baiklah, Anda sekalian, kita lanjutkan dengan integrasi bangsa. Ya, integrasi bangsa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu wilayah pembentukan suatu identitas nasional. Nah, integrasi bangsa ini dapat terwujud ya meskipun suatu negara itu belum terbentuk ya. Misalkan saja bangsa Indonesia ya sudah upayakan integrasi bangsa melalui yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah upaya untuk menciptakan integrasi bangsa. Meskipun pada saat itu ya, negara Indonesia sendiri belum lahir karena negara Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonialisme Belanda. Jadi integrasi bangsa ini bisa terbentuk ya meskipun suatu negara itu sendiri belum terbentuk. Nah, ketika Indonesia telah menjadi suatu negara tersendiri ya, dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, maka dapat tercipta yang namanya integrasi nasional. Nah, integrasi nasional proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara. Dan ini kata kuncinya ya, pada suatu negara. Sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, secara skop atau cakupan, maka integrasi nasional ini lebih luas daripada integrasi masyarakat. Karena integrasi sosial itu terjadi pada suatu masyarakat tertentu. Namun integrasi nasional ini levelnya adalah suatu negara. Nah, dalam hal ini integrasi nasional akan tercipta ya dengan adanya persatuan atau mempersatukan perbedaan yang ada dari Sabang sampai Merauke ya sehingga tercipta suatu keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, inilah integrasi nasional. Oke. Nah, apa faktor yang mendorong integrasi nasional? Yang pertama, adanya perasaan senasib dan sepenanggungan bahwa kita merupakan sama-sama sebagai warga negara Indonesia, kita bertanah air satu, ya kan? Tanah tumpah darah kita adalah negara Indonesia. Nah, ini munculnya rasa cinta tanah air. Nah, rasa cinta tanah air ini merupakan suatu faktor yang bisa mendorong integrasi nasional. Ketika kita mencintai negara Indonesia ini sebagai tanah air kita, maka kita tidak akan mempersoalkan perbedaan suku, perbedaan agama yang ada, karena rasa cinta tersebut, maka integrasi nasional ini bisa terwujud. Kemudian yang ketiga, adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
Artinya apa? Kita bersedia untuk memberikan kemampuan yang terbaik yang kita miliki, keterampilan yang terbaik yang kita miliki. Untuk apa? Untuk kita korbankan demi kepentingan bangsa, demi kemajuan negara Indonesia yang kita cintai ini. Nah, kemudian yang ketiga, berkembangnya budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini terkenal dengan kolektivitasnya. Kita merupakan bangsa yang kolektif. Kita sangat senang sekali untuk bergotong royong, membantu satu sama lainnya. Nah, budaya gotong royong ini merupakan salah satu ya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang bisa mendorong terjadinya integrasi nasional. Ya, bagaimana ketika kita melakukan suatu aktivitas ya, dimulai dari skop yang kecil, misalkan di lingkungan RT, gotong royong ya membersihkan lingkungan, gotong royong membangun ya eh, yang sifatnya kecil ya yang dilakukan dalam suatu masyarakat tersebut, membangun pos ronda misalnya. Nah, budaya gotong royong inilah yang bisa menjadi akar ya tumbuhnya atau mendorong integrasi nasional pada bangsa pada negara Indonesia. Nah, kemudian yang kelima, nah ini adanya simbol kenegaraan seperti ya Garuda Pancasila ya dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan upaya untuk menciptakan ya suatu persatuan secara nasional. Dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita meyakini bahwa walaupun kita berbeda agama, berbeda suku bangsa, budayanya berbeda, namun kita merupakan satu kesatuan. Nah, inilah faktor yang menjadi pendorong integrasi nasional. Kemudian adanya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Mengapa kita ingin bersatu? Karena memang sebagai bangsa ya, sebagai warga negara kita tidak akan bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan kawan-kawan atau rekan-rekan dari daerah yang lain. Untuk itulah dengan adanya keinginan kita untuk bersatu ya menjadi suatu negara Indonesia ini, maka inilah yang mendorong integrasi nasional. Nah, inilah 6 poin yang menjadi faktor pendorong integrasi nasional. Nah, sekarang kita lanjutkan integrasi budaya. Budaya ini erat kaitannya dengan suku bangsa karena perbedaan suku bangsa itu disebabkan oleh adanya kebudayaan yang berbeda. Nah, apa itu integrasi budaya? Perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga menghasilkan keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Ya, misalkan kita lihat ya, salah satu unsur budaya itu adalah bahasa ya. Bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang diambil ya dari bahasa Melayu. Nah, meskipun demikian, unsur-unsur dari bahasa Melayu ini sebenarnya juga dimiliki oleh berbagai daerah lainnya. Nah, secara historis ya, bahwa bangsa Indonesia ini berasal dari satu induk yang sama, yaitu dari bahasa yang disebut dengan Austronesia. Nah, oleh karena itu meskipun bahasa suku bangsa yang ada di Indonesia ini berbeda-beda, namun induknya sama yaitu dari Austronesia ya, dari Austronesia. Nah, penyatuan unsur-unsur inilah eh, sehingga menciptakan suatu bahasa yang baru yaitu bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia ini merupakan upaya untuk menyatukan ya unsur-unsur budaya yang berbeda. Namun tidak berarti bahwa bahasa-bahasa yang ada, bahasa-bahasa daerah yang ada ini kita hilangkan. Nah, tidak seperti itu. Bahasa daerah tetap kita pertahankan, namun kita menciptakan suatu bahasa baru dalam upaya untuk menyatukan perbedaan-perbedaan bahasa yang ada di Indonesia. Dan inilah integrasi budaya ya. Nah, kemudian apa syarat integrasi kebudayaan itu? Yang pertama, adanya proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda ya. Contoh tadi dari segi bahasa, kita berupaya untuk menyesuaikan ya. Misalkan dalam komunikasi formal, maka kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Kemudian adanya pola hubungan yang serasi akibat adanya proses penyesuaian unsur budaya. Nah, yang terpenting adalah misalkan tadi ya dengan adanya bahasa, maka kita bisa saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam keadaan yang serasi. Kita bisa saling memahami. Ya, misalkan tidak ada bahasa pemersatu, tidak ada bahasa Indonesia, maka masing-masing suku akan berkomunikasi dengan bahasanya sendiri, unsur kebudayaannya sendiri. Nah, ini akan menyulitkan ya proses hubungan yang terjadi antar unsur budaya yang berbeda tersebut. Nah, oleh karena itulah diperlukan bahasa Indonesia sebagai pemersatunya. Nah, kemudian yang ketiga, adanya unsur budaya yang berbeda. Nah,
tentu saja di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa yang berbeda. Bahasa daerah Aceh, bahasa Batak, bahasa Minang ya, ini yang di Sumatera saja. Belum di Jawa ada bahasa Sunda, bahasa Jawa ya, Madura dan lain sebagainya. Nah, tentu saja unsur-unsur budaya yang berbeda inilah yang kemudian diupayakan untuk disatukan. Baiklah, Ananda sekalian, inilah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Silakan lanjutkan untuk menyaksikan tayangan video pembelajaran berikutnya mengenai integrasi sosial. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.